Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi akad istisna dengan dosen pengampu Dr. Wirmia Kaputra, SEM, SIC, IGNR, CSRS. Baiklah, sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Fatmawati dengan NIM C1C020088, ruang R010 akuntansi. Pokok bahasan yang akan saya bahas di sini yaitu ada 5. Yang pertama itu pengertian akad istisna, yang kedua jenis akad istisna, yang ketiga dasar syariah akad istisna, yang keempat itu pelakuan akuntansi PSA kelas 106, dan terakhir itu ilustrasi akad istisna. Yang pertama itu pengertian akad istisna. Istisna adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli atau pemesanan. Istisna adalah akad jual beli barang pesanan atau barang belum diproduksi atau barang yang tidak tersedia di pasar. Spesifikasi barang yang dipesan harus disepakati sejak awal dan harga barang yang dipesan bisa dibayar tunai atau cicil. Transaksi istisna itu hukumnya boleh atau jawaz dan telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa ada pihak ulama yang mengingkarinya. Menurut para ulama Hanafiyah, jika didasarkan pada qiyas dan kaidah umum, maka akad istisna tidak boleh dilakukan. Supaya akad istisna menjadi sah, harga harus ditetapkan di awal sesuai kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas dan telah disepakati bersama. Yang kedua itu ada jenis akad istisna. Jenis akad istisna itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu istisna dan yang kedua itu istisna paralel. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesanan atau pembeli dan mustasni dan penjual atau pembuat dan sani. Istisna paralel adalah suatu bentuk akad istisna antara pemesanan pembeli atau mustasni dengan penjual atau pembuat atau sani. Kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada mustasni, penjual memerlukan pihak lain sebagai sani. Dan yang ketiga itu dasar syariah akad istisna. Yang pertama itu ada Al-Quran, di mana pada Quran surah Al-Baqarah ayat 283 menjelaskan bahwa hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan yang kedua itu ada al-hadis, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, jual beli syarat tangguh, mukaradah atau mudarabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Itu hadis riwayat Ibnu Majah. Dan yang keempat itu ada perlakuan akuntansi PSAK 106. Terbagi menjadi 2, itu akuntansi untuk penjual dan akuntansi untuk pembeli. Di mana akuntansi untuk penjual itu pengakuan untuk aset tergantung dari akadnya. Jika proposal, negosiasi, dan biaya serta pendapatan aset dapat diidentifikasi terpisah, maka akan dianggap akad terpisah. Jika tidak, maka akan dianggap satu akad. Jika ada pesanan tambahan dan sifatnya signifikan atau dinegosiasikan terpisah, maka dianggap akad terpisah. Dan yang kedua itu ada akuntansi untuk pembeli, di mana yang pertama itu pembeli mengakui aset istisna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui uang istisna kepada penjual. Dan yang kedua itu aset istisna yang diperoleh melalui transaksi istisna dengan pembayaran tangguh lebih dari 1 tahun diakui sebesar biaya perolehan tunai. Yang ketiga itu beban istisna tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang istisna. Yang keempat itu kerugian lebih besar dari garansi, maka selisihnya diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang. Yang kelima itu pembeli mengakui aset istisna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui utang istisna kepada penjual. Yang keenam itu jika pembeli menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang tersebut dapat diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan biaya perolehan. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan.
Dan yang ketujuh itu ada utang istisna sebesar tagihan dari produsen atau kontraktor yang belum dilunasi. Aset istisna dalam penyelesaian itu ada dua. Yang pertama itu presentase penyelesaian dari nilai kontrak penjualan kepada pembeli akhir jika istisna paralel, atau kapitalisasi biaya perolehan jika istisna. Dan yang terakhir itu pengungkapan pembeli mengungkapkan transaksi istisna dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas pada rincian utang istisna berdasarkan jumlah dan jangka waktu. Yang terakhir itu ada ilustrasi akad istisna. Dan yang pertama itu ada kasus metode persentase penyelesaian dan pembayaran secara tunai. Untuk kasus istisna dengan metode akad selesai, jurnal yang digunakan sama dengan metode persentase penyelesaian. Yang membedakan adalah waktu pengakuan pendapatan yang dilakukan pada masa akhir. Dan yang kedua itu ada kasus metode persentase penyelesaian dan pembayaran secara tangguh. Untuk kasus istisna dengan metode akad selesai, jurnal yang digunakan sama dengan metode persentase penyelesaian. Yang membedakan adalah waktu pengakuan pendapatan, yaitu akan dilakukan pada akhir masa akad. Yang terakhir itu jika terjadi kerugian atas akad istisna dan dibayar tunai. Berikut transaksi penjual dan transaksi jurnal penjual dan pembelinya. Baiklah, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.